Hening semua ya. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu saudara-saudara semua? Ya, senang sekali kita berkumpul kembali ya. Pada hari Minggu ini bersyukur untuk Bapak Ibu yang sudah dikirimkan, yang datang ke sini dengan hati yang rindu untuk mendengar firman Tuhan, untuk sama-sama bersekutu bersama saudara-saudari kita dalam Kristus. Nah, untuk yang sudah lama nggak datang, saya sambut kembali. Dan untuk yang baru pertama kali datang, selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Dan untuk jemaat yang setia, puji Tuhan ya. Oke, pada sore hari ini kita akan masih di dalam topik Gereja Rock, GPI Rock ya, yang dalam bulan ini yaitu mengenai maksud atau tujuan kuasa Allah diberikan kepada kita. Oke, saya mau tes dulu. Siapa yang percaya bahwa ada kuasa di dalam kita? Boleh angkat tangan? Oke, belum semua yang angkat tangan. Nggak apa-apa, mungkin malu gitu ya. Nah, siapa yang oke, saya nggak usah tanya deh ya. Jadi kalau kita pernah baca ya di Alkitab bahwa pada saat Yesus naik ke surga gitu ya, pada saat Yesus naik ke surga setelah Yesus bangkit, kemudian Yesus ada di dunia selama 40 hari dan melayani para murid-muridnya, mengajarkan mereka kembali, mengingatkan mereka kembali akan apa yang sebenarnya sudah diajarkan sebelumnya, menguatkan mereka. Dan kemudian Kristus naik ke surga. Kemudian Kristus bilang, "Hai kalian, tetaplah di tempat ini sampai nanti akan ada datang kuasa dari tempat maha tinggi." Dan Yesus pun berkata, dia tidak akan membiarkan kita sendirian, melainkan ia akan mengirimkan Roh Kudusnya. Dan kemudian datanglah setelah beberapa hari kemudian, sekitar 10 hari kemudian, datanglah Roh Kudus dicurahkan. Kalau kita pernah dengar mengenai hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan dan kemudian murid-murid mulai mereka bersaksi dengan penuh kuasa, dan pada hari itu juga sedikitnya 3.000 orang bertobat begitu ya. Luar biasa kuasa Allah gitu ya. Saya yakin kita semua setuju bahwa Allah kita ini penuh kuasa, amin, amin. Dan tapi dia juga tidak stop di situ, saudara. Dia nggak keep kuasanya buat dirinya sendiri, tapi dia mau memperlengkapi kita semua. Oleh karena itu, barang siapapun percaya kepada Kristus, akan karya Kristus di atas kayu salib, dan ada Roh Kudus di dalam kita. Buktinya apa? Buktinya kita bisa percaya. Buktinya kita bisa ada iman gitu. Itu karena ada Roh Kudus yang menggerakkan. Dikatakan bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita lebih pintar sehingga kita bisa percaya kepada Kristus gitu ya. Enggak gitu ya. Atau mungkin kita lebih bodoh gitu sehingga itu enggak. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita lebih hebat. Namun itu karena ada Roh Kudus yang Tuhan taruh, karena Tuhan sendiri yang memilih kita. Amin. Amin. Kalau di Rocky biasa saya suka tes suara. Anak-anak Rocky kadang pagi-pagi kalau saya melayani di Jakarta itu mereka belum makan sarapan kali ya. Ayo tes suara, tes suara. Anak-anak suara anak Tuhan gimana? Apa kabar? Luar biasa, fantastis. Yes. Hah? Kok kayak gitu ya? Tapi begitu saya tes, coba tes suara. Coba suara ayam kayak gimana? Oh, di sini bukan anak Rocky sih ya. Coba oke, saya tes lagi deh yang lebih gampang. Kalau suara kucing gimana? Oh, ada Rocky di sini. Terus nah, itu kalau anak-anak Rocky biasanya langsung keras tuh, miau miau gitu. Kalau suara anjing gimana? Guk 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 guk, keras-keras gitu. Tapi suara anak Tuhan gimana? Luar biasa, fantastis. Yes. Nah, oke ya, enggak ya, kita bersyukur ya karena karya Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kita selalu mengingat itu. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak
di dunia ini Tuhan tidak membiarkan kita sendiri, namun ada Roh Kudus di dalam kita, dan itulah kuasa Tuhan di dalam kita. Amin. Amin. Nah, kalau jadi mengenai kuasa, kita sudah belajar ya dalam tahun ini bagaimana kita itu diberikan karunia dan talenta. Setiap orang punya karunia, talenta berbeda-beda, dan Tuhan gak mau karunia itu disimpan sendiri. Namun Allah berkata, kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu, yang Tuhan berikan padamu, untuk melayani satu dengan yang lain. Tujuannya adalah itu. Amin. Saudara, kita sudah belajar itu di awal tahun ini. Kemudian sekarang kita bulan lalu kita belajar kuasa, ya, mengenai kuasa Allah. Dan bulan ini kita belajar bahwa Allah, tujuannya Allah memberikan kuasa kita itu buat apa, gitu ya. Dan jadi kalau kita lihat ayat kuncinya, yaitu dari Lukas 10 ayat 19. Boleh saudara buka Lukas 10 ayat 19. Nah, di sini boleh sama-sama kita baca ya. Sama-sama kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Sesungguhnya Tuhan memberikan kuasa kepada kasar dan pula dan kita kuasa menahan kekuatan musuh. Tidak ada yang Amin. Nah, jadi gak apa-apa, beda-beda tadi ya speednya. Yang penting jelas gitu ya ayat ini. Nah, kalau ayat ini yang berbicara adalah Yesus Kristus sendiri, ya, dan dicatat di Injil Lukas. Nah, di kitab Injil tuh ada beberapa kejadian-kejadian yang sama ya, dan dicatat dengan oleh penulis yang berbeda-beda. Ada yang Markus, ada yang Matius, ada yang Lukas gitu, dan Yohanes gitu ya. Nah, ini kita baca dari Lukas. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berbicara, dan kalau di Alkitab yang cetak, biasanya kalau Tuhan Yesus yang berbicara itu warnanya merah. Kalau nggak tahu kalau di Alkitab saudara gimana. Nah, di sini Tuhan Yesus yang berkata, ini ada cerita-cerita sebelumnya nih, saudara ya. Tuhan Yesus di sini nggak berkata langsung kepada, tentunya itu karena itu pencatat ya, mencatat kejadian ya. Saat itu Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Nah, murid-muridnya, Tuhan Yesus berkata kepada mereka. Sebelum itu, sebelum dia berkata demikian, beberapa waktu sebelumnya, Yesus itu kan sedang naik pamor nih pada saat itu ya. Jadi luar biasa sekali pelayanan Kristus saat itu. Dia menyembuhkan orang sakit, dia mengusir setan, orang sakit macam-macam, ada timpang, ada buta, ada mencirikan mata yang buta, yang bisu, yang tuli, semuanya Tuhan sembuhkan, dan kemudian mengusir banyak setan gitu ya, sehingga banyak orang sembuh gitu ya dari kerasukan setan. Dan kemudian Yesus juga mengasihi mereka, dan Yesus juga mengajar mereka, memberikan makanan rohani yang sangat ini ya, sangat benar-benar memberikan pencerahan ya, yang buat mereka belum pernah mungkin dapat pengajaran yang seperti itu. Jadi Yesus tuh banyak orang yang mengikuti dia, sampai kalau kita ikutin ceritanya, sampai Yesus tuh kadang-kadang nggak ada sempet untuk istirahat gitu. Ketika sahabatnya dan juga pendahulunya yang namanya Yohanes Pembaptis itu, dia dengar berita meninggal, Yesus baru mau berduka sebentar deh. Dia mau istirahat sebentar. Tapi orang banyak udah ngikutin dia gitu ya. Sehingga Yesus tuh tergeraklah hatinya oleh belas kasihan lagi. Akhirnya dia mengajar kembali mereka. Dan saat itu Yesus tuh, makanya ada film satu, saya teringat judul film, meskipun saya belum nonton film ini, karena kadang-kadang kan mau nonton film gitu tuh, apalagi film tua ya, kita harus memang niat gitu ya nontonnya film jadul gitu. Dan ini filmnya mungkin saya nggak tahu, saya belum sempet cari. Judulnya itu Jesus Christ Superstar, judulnya film ini. Nah, jadi memang benar-benar pada saat itu Kristus tuh naik pamor, banyak orang tahu, banyak sekali dia dikenal gitu ya. Karena apa? Karena mereka mendengar mengenai perbuatan-perbuatan Kristus, dan mereka berbondong-bondong mencari Yesus. Bahkan sampai mereka ikutin Yesus ngajar gitu ya. Yesus ngajar, mereka betah gitu loh ya. Bukan hanya orang tua, itu ada anak-anaknya juga ikut gitu. Suami, istri, anak-anak pada ikut.
Sampai sore mereka mendengar Yesus mengajar. Kemudian sebelum ini ya kejadiannya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Karena mereka apa? Sudah seharian mereka dengar ceritanya Yesus, ajarannya Yesus. Yesus bilang, hendaklah kita kasih mereka makan juga ya. Yesus mikirin mereka udah seharian nih dengerin pengajaran aku, mereka belum makan. Akhirnya adalah mujizat itu. Siapa yang pernah dengar? 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Pernah dengar? Mana ada beberapa ngangguk-ngangguk, oke. Dan itu belum termasuk yang perempuan sama anak-anak begitu ya. Dan sebelum Lukas 10 ini itu kejadian tersebut di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah kemudian karena Yesus tuh lagi ini banget ya, pelayanannya lagi booming banget ya. Nah lagi happening banget gitu ya. Dan jadi dia utuslah murid 70 orang muridnya. Jadi murid Yesus yang paling dekat tuh ada 12. Tapi untuk membantu pelayanannya dia, membantu pelayanan Yesus, sebenarnya di Lukas 10 ayat 1 kalau saudara nanti baca, Yesus ada sebut bahwa dia mengutus 70 orang muridnya untuk membantu, untuk berjalan duluan ke kota-kota yang akan dia kunjungi. Jadi Yesus ini nggak tanpa planning ya saudara ya. Yesus ini, Tuhan kita tuh ada planning, selalu ada planning. Dia udah tahu dia mau ke kota mana. Nah, diutuslah 70 orang muridnya dia untuk pergi berdua, disuruh pergi berdua gitu. Untuk ke kota ini dan kota itu, untuk memulai melayani di sana sebelum Yesus sendiri datang gitu. Nah, diutuslah mereka ke sana. Yesus, kalau saudara baca ceritanya di Lukas 10 ayat 1 sampai itu ya, mulai ayat 1 dikatakan, dikasih instruksi, kamu ke sana, di jalan jangan stop, jangan mampir, jangan ngobrol. Kalau ada orang ajak kamu ngobrol, pokoknya tujuan kamu ke situ, katanya Yesus. Kamu ke sana, mungkin bahasa saya beda ya, saya gayanya ibu-ibu ya, Yesus yang pasti nggak gitu saudara ya. Nah, jadi ke sana berdua, sampai sana. Kalian kalau ada orang yang menyambut kalian boleh tinggal di situ. Kalau dikasih makan gitu ya. Dan di sana melayani dan beritakan, sembuhkan orang sakit. Yesus bilang gitu. Sampai di sana kalau ada orang sakit sembuhin. Kemudian beritakan Injil. Katanya Yesus gitu. Kasih tahu bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Nah, itu selalu menjadi misi utama Kristus ya. Dia mau menyelamatkan sebanyak-banyaknya orang gitu. Jadi dua orang itu sudah diutus sama Kristus. Nah kemudian orang-orang ini sudah selesai. Nah terus Yesus bilang, kalau ada yang tidak menerima kamu, ada kota-kota yang dimana kamu memberitakan Injil, mereka menolak kalian. Yesus katakan, kibaskanlah debu di kakimu, bahkan debu itu pun kamu nggak mau terima dari kota itu. Jangan mau. Dan kota-kota itu nanti penghakimannya akan lebih berat pada akhir zaman nanti, katanya Yesus gitu. Oke, dan 70 orang ini rupanya langsung taat ya, saudara. Mereka taat, mereka pergi ke kota-kota itu. Pastikan bukan waktu yang sebentar ya, mungkin makan waktu juga, mungkin bisa seminggu, 2 minggu, saya kurang tahu pastinya. Dan mereka kembalilah mereka. Nah, pada saat mereka kembali bertemu Yesus, mereka happy banget. Mereka bersuka cita sekali gitu. Pada saat mereka kembali, mereka lapor nih kepada Yesus bahwa sebentar, di sini mereka lapor. Nah, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira. Di ayat 17, mereka berkata, Tuhan, bahkan setan-setan juga takluk kepada kami demi namamu, katanya. Jadi mereka kan disuruhnya sembuhkan orang sakit, beritakan Injil gitu kan. Nah mereka pulang dengan kaget gitu loh. Bahkan lebih dari yang mereka dikasih tahu sama Yesus. Bukan cuma nyembuhin orang, setan-setan semua juga takut kepada kami, takluk kepada kami demi namamu. Nah kemudian barulah Yesus ngomong sama mereka gitu ya. Kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Nah di situ pada saat mereka memberitakan Injil, mereka melakukan mujizat, mendoakan orang sakit, mereka mengusir setan-setan dalam nama Yesus. Pada saat itu iblis itu jatuh, saudara, amin. Iblis itu kalah pada saat umat Tuhan itu melakukan apa yang Tuhan suruh. Amin, saudara.
Nah sesungguhnya, nah baru ayat kunci kita ini, Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Nah jadi, baru Yesus ngomong, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu, gitu, untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Nah ini jadi setelah mereka balik, mereka melakukan segala taat gitu ya, mereka taat dulu. Terus, nah kalau mereka nggak taat, bisa nggak saudara? Bisa ya. Kita tahu siapa tuh ceritanya di perjanjian lama, nabi yang nggak taat, disuruh Tuhan untuk memberitakan Injil ke kota Niniwe, dia malah kabur. Ada yang tahu? Nabi siapa namanya? Yunus, ya benar, Nabi Yunus ya, nggak taat ya dia ya, sampai dia harus dimakan ikan besar dulu, baru dia kemudian akhirnya mau gitu ke kota Niniwe. Nah bisa sih, tapi ya bersyukur murid-murid ini semua taat ya, ketika Kristus mengutus mereka. Dan baru setelah mereka balik, sesungguhnya aku yang memberi kuasa kepadamu. Nah ini murid-murid baru tahu setelah, mungkin baru ngeh gitu ya, setelah mereka balik gitu. Nah kalau kita sendiri gimana nih saudara? Kita kan udah dikasih tahu nih, kamu punya kuasa apa? Nah tapi apakah kita tuh mempraktekkan, menggunakan kuasa yang kita miliki itu? Nah ini kita perlu mengintrospeksi diri kita masing-masing ya. Apakah kuasa yang Tuhan sudah berikan tuh, apakah kita gunakan dengan rajin gitu ya? Karena itu yang Tuhan berikan kuasa itu untuk itu, bukan untuk kita sendiri saudara, bukan untuk dalam nama Yesus aku dapat untung dari proyek ini 100 juta gitu ya. Nah bukan untuk, tepatnya itu bukan untuk itu saudara ya. Dalam nama Yesus ini segala penguasa-penguasa di udara yang ada di tempat ini, yang mengganggu, yang membuat ada roh pemecah belah di tempat ini, dalam nama Yesus aku usir, aku patahkan dalam nama Yesus. Nah itu untuk seperti itu. Untuk biasanya tuh Tuhan selalu suruh untuk pertobatan, untuk pemberitaan Injil ya, untuk tubuh Kristus begitu saudara. Dan jadi kalau kita mau usaha kita berhasil, kita bisa berdoa ya, minta Tuhan tolong, minta Tuhan beri hikmat, dan tugas kita berdoa dan berjalan yang jujur, melakukan hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu udah pasti jalan orang benar, jalan orang yang jujur, itu udah pasti Tuhan berkati. Amin saudara. Haleluya. Nah jadi di sini murid-murid kita lihat dia taat, kemudian dibalik Tuhan ajarkan. Dan kalau di sini yang memberikan kuasa kepada muridnya tadi adalah Kristus ya saudara ya. Kristus yang memberi kuasa kepada murid. Apakah kita murid Tuhan juga saudara? Amin. Kita juga adalah murid-murid Kristus ya. Sama dengan mereka, gak ada bedanya saudara. Kita yang di sini saat kita percaya kepada Kristus, ada Roh Kudus dalam hati kita dan ada kuasa. Amin. Dan kita juga adalah murid-muridnya. Di sini Kristus memberikan kuasa kepada muridnya. Dan kalau kita lihat di ayat 16 di Lukas 10 ini juga saudara dikatakan, barang siapa mendengarkan kamu, ini Yesus berbicara kepada murid-murid yang diutus tadi ya, yang mendengarkan kamu sama aja dia mendengarkan aku, kata Kristus gitu. Barang siapa menolak kamu sama aja dia menolak aku, kata Yesus gitu. Dan barang siapa menolak aku sama aja dia menolak yang mengutus aku, yaitu siapa? Allah Bapa di sorga. Nah berarti sama aja. Kuasa itu pun demikian, asal muasalnya dari Allah kita. Kuasa yang Allah berikan kepada Kristus, Kristus berikan kepada murid-muridnya. Dan ini luar biasa ya saudara, suatu kuasa yang melampaui segalanya gitu. Kuasa dari Allah sendiri, pencipta alam semesta ini. Dan ini diberikan kepada muridnya, yaitu orang percaya.
orang-orang yang diselamatkan. Untuk apa? Untuk melakukan tugas mereka. Tugas mereka yaitu pergi memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, menjadi jawaban bagi orang, membebaskan orang-orang yang tertawan, ya, memberikan kata-kata yang menguatkan orang lain, bukan memberikan kata-kata yang menjatuhkan, memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita, membawa orang-orang di sekitar kita semakin dekat dengan Kristus, membawa istri kita, suami kita semakin dekat kepada Kristus, semakin serupa Kristus. Itu tujuannya, saudara. Itu tujuan utama. Allah memberikan kita karunia, talenta, dan juga kuasa yang Allah berikan. Dan ini Allah sendiri yang memberikan kuasanya. Dan kuasa itu apa sih sebenarnya? Kita kuasa, ya, kata kuasa digunakan kalau di ayat 19 tadi ada 2 kali kata-kata kuasa itu dikatakan di ayat 19 ini. Ya, ada kuasa untuk Allah memberikan kuasa kepada aku, telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu, dikatakan gitu. Nah, ini kuasa ini apa? Di sini meskipun kata-katanya sama kuasa, tapi kata bahasa aslinya itu beda, saudara. Beda tapi ya mirip-mirip, ya, serupa tapi tak sama. Boleh lihat di slide nomor 4, ya. Slide nomor 4. Nah, di sini kuasa yang pertama itu kata aslinya adalah exousia. Exousia. Nah, exousia ini artinya adalah kuasa, hak, otoritas, kemampuan. Jadi saat kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu pula kita tuh diberi otoritas, saudara. Diberi wewenang, diberi kuasa, diberi hak gitu. Ya, kuasa untuk melawan ular dan kalajengking. Nah, ular kita tahu di Alkitab ular tuh menggambarkan si siapa, saudara? Menggambarkan si jahat, ya. Ular itu licik. Iblis kan di firman Tuhan berkata bahwa iblis itu tugasnya, dia punya agenda itu menipu, membunuh, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu agenda utamanya iblis. Dia bakal mencuri firman itu supaya kita nggak terima Kristus. Tapi kalau kita toh akhirnya terima Yesus, ya, karena kita dijamah Tuhan dan kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dia akan berusaha untuk membunuh firman itu, gitu kan, di dalam kita, supaya kita maleslah baca firman karena mungkin himpitan masalah dan himpitan keadaan sekitar kita, tekanan dari sini situ, sehingga kita firman itu pun mati gitu dalamnya. Kalau masih nggak bisa, ya, dan akhirnya dia membinasakan gitu, ya. Kalau kita jatuh dan kita nggak bertumbuh dalam firman, akhirnya roh kita mati. Nah, disitulah kita binasa, begitu, ya. Dan itu adalah agenda utamanya iblis. Nah, kita diberi kuasa, diberi otoritas nih. Artinya mereka sebenarnya tahu loh, iblis tuh sebenarnya tahu bahwa kita tuh punya wewenang untuk melawan mereka. Iblis tuh tahu sebenarnya, saudara. Cuman iblis ya gitu, menipu, ya, suka menipu dia. Emang itulah nipu. Jadi siapa yang suka nipu, siapa yang suka mencuri itu sama aja. Oke, itu tambah, ya, itu extra additional aja, ya. Nah, jadi untuk melawan ular dan kalajengking. Nah, ular tuh kita tahu tuh biasa berbicara mengenai si iblis gitu, ya. Dan kalau kalajengking apa ya? Nah, kalajengking ini yang berbahaya apanya, saudara? Kalajengking itu yang ada yang tahu nggak? Bisanya. Sengatnya, ya. Bisanya. Ya, bisanya, karena di sengatnya itu ada racunnya. Nah, kalajengking itu nih, ya. Kalajengking itu bisanya gitu, ya, di sengatnya gitu. Nah, jadi kita untuk melawan sengat daripada si kalajengking, kita punya otoritas, saudara. Nah, ini kalau kita baca di 1 Korintus 15 ayat 5-6, itu dikatakan bahwa sengat maut adalah dosa. Nah, kalau kita mengenai sengat maut adalah dosa, berarti racunnya maut itu adalah dosa, gitu, ya. Dan kita tuh diberi otoritas, saudara, untuk
melawan dosa itu. Amin, saudara. Sebenarnya kita tuh sudah punya otoritas itu. Dan kemudian yang berikutnya, kuasa itu juga kata aslinya adalah dunamis. Yang berikutnya yaitu kuasa untuk menahan kekuatan musuh, gitu ya. Nah, di sini dunamis artinya kuasa, mujizat, kesanggupan. Nah, oleh karena kuasa Allah kita disanggupkan untuk menjalankannya, untuk mempraktekkan, untuk menggunakan kuasa itu. Amin, saudara. Haleluya. Nah, kuasa kemudian nah, di sini kalau kita kembali lagi ke yang tadi ya, bahwa murid-murid tuh baru tahu setelah mereka balik, gitu ya, saudara ya. Tadi kan pertanyaan saya, murid-murid baru tahu setelah balik. Dan bagaimana dengan kita, gitu? Kita sekarang udah tahu duluan nih. Apakah kita jalan, gitu? Apakah bagaimana hidup kita? Apakah kita menggunakan kuasa yang Tuhan berikan untuk melawan iblis, untuk melawan sengat daripada kalajengking itu atau dosa? Apakah kita gunakan? Apakah kita menggunakan semua itu untuk menahan kekuatan musuh, gitu ya? Apakah kita menggunakan kekuatan itu dengan aktif untuk menjadi berkat bagi orang lain, menyembuhkan orang yang sakit, memulihkan orang yang terluka, begitu ya, membebaskan orang yang tertawan dosa? Apakah kita menggunakannya seperti itu? Kalau kita kembali lagi ke murid-murid tadi, ya, yang pertama mereka lakukan itu adalah mereka taat, gitu saudara ya, taat. Mereka taat pertama untuk melangkah. Yesus suruh pergi kamu berdua-berdua ke kota-kota itu untuk membuka jalan buat saya, gitu kan? Mulai di sana kamu mulailah mengusir mulailah kamu menyembuhkan orang sakit dalam namaku, mulailah kamu memberitakan kabar baik, mengatakan bahwa kerajaan surga sudah dekat, begitu ya, Yesus katakan. Dan hal yang pertama adalah di sini saya lihat adalah taat, gitu saudara. Apakah kita taat? Kalau Allah sampaikan kepada kita bahwa kita harus memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita, mengobarkan karunia yang ada di dalam kita, untuk melayani satu dengan yang lain, untuk membawa orang-orang yang ada di sekitar kita semakin menyerupai Kristus, semakin dekat dengan Kristus. Pertama-tama itu taat dulu, saudara ya. Ternyata begitu ya, kalau kita lihat murid-murid. Nah, pada saat mereka taat, mereka jalan, mereka melayani, baru mereka terkaget-kaget sendiri. Benar gak saudara? Ya, baru mereka balik, mereka girang sendiri, mereka terkaget-kaget sendiri. Mereka bilang bukan cuma sembuh loh, bahkan setan-setan tuh takluk loh, Kristus, Yesus sama namamu, gitu. Jadi pertama adalah taat, ya saudara. Hati yang mau taat, hati taat, tapi perlu kaki yang mau melangkah. Amin, saudara. Nah, jadi boleh saya tanya lagi sekarang, siapa yang percaya bahwa di dalam kita tuh Tuhan sudah kasih kuasa? Ada kuasa. Amin. Oke, nah kita percaya, amin. Ya, tapi terlebih dari itu penting kita taat. Hati yang mau taat dan kaki yang sedia melangkah. Jadi dan sebab kuasa yang ada di dalam kita itu, nah kemudian yang pertama itu hati yang taat, kaki yang melangkah ya, saudara. Next, nah kemudian yang berikutnya adalah kita sadar bahwa ketika kita taat itu kita tuh punya kuasa, amin. Kita tuh punya kuasa ya. Sebelum taat juga sebenarnya kita punya kuasa, cuman kita nggak mau menggunakannya. Nah kemudian sadar besarnya otoritas atau kuasa yang kita miliki, amin. Nah sadar akan besarnya otoritas dan kuasa yang memberikan kuasa kepada kita adalah Allah semesta alam, ya, pencipta dunia ini, pencipta diri kita sendiri. Dia adalah yang bahkan dunia ini sebelum dunia ini ada, sebelum segenap jagat raya ini ada, Tuhan sudah ada, amin. Bahkan Dia sudah ada dan Dia sendiri yang memberikan kuasa. Betapa hebat kuasa yang ada dalam kita, amin. Luar biasa ya. Kita katakan kepada kanan kirimu, coba, kamu punya kuasa yang dari Allah yang dahsyat.
kuasa. Amin. Mulai prakteknya kapan, saudara? Sekarang. Wah, sudah. Oke, mulai sekarang ya. Oke. Nah, tujuannya apa, saudara? Untuk melayani orang lain, memberkati mereka, membawa mereka semakin dekat dengan Kristus. Ya, sadar bahwa Dia, Allah kita lah yang memberikan kuasa. Begitu besar otoritas yang Allah berikan kepada kita. Nah, luar biasa ya, siapa kita ya saudara ya, sehingga Allah itu mau kasih kita kuasa itu. Dan saya mau cerita sedikit ya. Ini ada orangnya di sini, mudah-mudahan orangnya nggak keberatan. Jadi sempet sebenarnya aku minta dia untuk kesaksian nih, Frankie nih. Cuman dia belum kesaksian. Frankie mau kesaksian nggak? Mumpung ini ada waktu nih sekarang. Frank? Frank, ayo kesaksian Frank. Aku nodong, sorry aku nodong. Gimana? Siap nggak? Kenapa? Oh belum siap, oke. Aku cerita sepintas ya, sekilas ya. Cerita nanti kalau ada yang salah tolong ini ya, diralat ya. Langsung aja, nggak usah khawatir. Daripada nanti salah, semua orang mikir salah gitu ya. Nah ini kejadiannya kapan, Frank? Yang waktu kamu sakit? Tahun kemarin. Tahun lalu ya? Bulan-bulan? Awal bulan 3. Oke. Awal bulan 3 ya? Oke, mudah-mudahan aku masih ingat. Nah, jadi si Frankie ini sempat tiba-tiba harus tetap masuk ICU ya. Sebenarnya udah berapa waktu lama sakit gitu kan? Berapa lama waktu sakit ya Frank? Berapa lama sakit? Nah kemudian nggak tahu ya sakitnya apa gitu ya. Nah kemudian sampai akhirnya singkat cerita ternyata hepatitis C, bukan? B atau C? B. Oke. Nah, jadi singkat cerita gitu, gak apa-apa ya Frank ya, aku ngomongnya. Nah, kemudian dia kerja keras ya, dia kerja di satu tempat tuh yang memang capek gitu ya mungkin ya. Nah, terus dia juga nggak tahu, jadi mungkin nggak enak, izin sebentar sama bos, masuk kerja lagi. Jadi capeknya, padahal udah kalau sakit liver gitu kan nggak boleh capek, bener ya? Kalau nggak salah gitu ya, Frank. Nah, kemudian sampai kita kaget tiba-tiba dengar masuk rumah sakit dan rumah sakit itu ICU. Sempet koma kan ya, Fonnya? Sempet koma, Frankie. Bayangin anak muda kayak gini loh, anak muda masih kuat, masih ini ya, masih ya kita nggak harapkan ya bisa masuk ICU gitu ya, kita kaget semuanya. Dan makanya lebih bagus kamu yang cerita tau Frank, aku yang cerita. Berapa lama di ICU Frank? Seminggu. 7 hari. Kenapa? Seminggu. 7 hari. Oke, di ICU ya. Oke, tuh Bu Yuli sampai udah datang masih nggak mau. Nah, 7 hari. Terus bapak sama mamanya udah datang, bapak sama ibunya udah datang ya dari kampung ya, Mentawai, ya kan? Nah, karena kalau nggak salah si Alfon sempat cerita katanya udah dipanggil suruh datang kumpul ya, Fon. Nah, oke. Jadi udah datang semuanya, udah kumpul. Frankie nggak sadar, koma, dan itu berlangsung beberapa hari. Nah, kemudian saya ya Frankie juga kan sekali-sekali ya datang gereja ya waktu itu ya. Oke, aku datang ke sana. Terus malah gitu, habis itu kita doakan, saya doakan dia. Nah pas saya doakan dia buka mata. Emang mungkin sebelumnya udah buka mata ya. Kamu ingat gak sih waktu aku datang? Nah, ya saya sebenarnya agak keder juga ya lihat kondisinya Frankie ya, kuning semua badannya dan kurus gitu. Setelah berapa waktu nggak ke gereja.
Dan saya doakan saat itu, saya ngomong Frankie, kalau memang Tuhan ingin kamu sembuh, kamu pasti sembuh gitu ya. Yang kuat ya Pak. Sebenarnya papa mamanya udah dipanggil saudara ya, sama disuruh panggil, suruh kumpul aja karena nggak tahu kondisinya. Dan waktu semua orang sebenarnya nggak boleh masuk karena waktu itu pandemi. Tapi karena saya bilang saya mau doa, saya dari gereja boleh ya masuk ya. Ya udah akhirnya saya masuk, saya pegang tangannya, saya doain gitu ya, dan pulang. Tapi ininya satpamnya yang menunggu, susternya atau satpamnya nggak tahu lah ya, di situ perempuan gitu yang menunggu. Bu, ini biasanya, tapi ini bisa apa agak sadar dikit, ini lumayan mujizat katanya. Biasanya ini nggak bisa Bu, kalau udah kondisinya seperti itu pasti lewat gitu kan. Susternya ngomong gitu. Oke, aduh aku udah nggak tahu nih gimana Frankie nih, masih muda gitu ya. Ya sudah, saya taat, saya berdoa buat Frankie, saya pulang. Kira-kira berapa hari kemudian, Fon? Dia pas doa, selama 4 hari di ICU, baru agak sadar. Oh, oke. Orang tuanya datang kan hari Kamis. Iya. Ya bersyukur ya. Ya, maksudnya hari Sabtu, ya. Maksudnya hari Sabtu, terus kita ke sana hari Senin belum bisa ini. Iya, bisa ngomong. Istilahnya belum sadar. Iya. Hari Selasa belum sadar. Hari Rabu ya sana. Aku lupa deh. Hari Rabu. Yang cerita. Ya hari Rabu lah. Oh, oke. Baru itu sadar. Agak sadar sedikit. Ya intinya bisa buka mata. Buka mata. Iya. Ya bersyukur ya. Kita bersyukur banget ya, Fon. Itu suatu karya Tuhan yang luar biasa, dia menjamah. Yang penting kita taat ya saudara ya. Saat kita taat, pada saat ada yang membutuhkan, kita dengar kita ada teman sakit atau apa, datang dan kita doakan. Amin saudara. Dan bersyukur mujizat si Frankie sekarang bisa di sini dengan keadaan yang sehat. Benar ya? Sehat ya Frankie? Oke, puji Tuhan. Berarti kamu masih ada tugas, Frank. Belum selesai tugasmu ya, untuk melayani orang-orang yang di sekitarmu. Amin, Frank. Amin, puji Tuhan. Nah, jadi kita perlu aktif untuk menggunakan kuasa tersebut, saudara ya. Itu dalam hal mendoakan orang sakit, dalam banyak hal yang ada, yaitu untuk melawan dosa. Kita punya kuasa, otoritas melawan dosa. Amin, saudara. Kalau saudara mungkin ada dosa yang selalu menarik saudara untuk kembali lagi ke dosa itu. Yang perlu kita lakukan adalah ngakulah sama Tuhan bahwa engkau lemah dalam hal itu dan minta Tuhan tolong. Amin saudara. Doa-doa yang demikian tuh pasti Tuhan jawab. Amin. Kadang-kadang tuh kita terlalu merasa kuat, nggak mau berdoa lah. Emang aku udah parah banget, percuma aku doa. Tuhan juga nggak bisa tolong. Aku udah parah banget. Jangan gitu saudara ya. Karena selama kita masih hidup, artinya masih ada kesempatan bagi kita. Amin. Haleluya. Dan Tuhan mau kita aktif menggunakan kuasa itu. Amin. Dan yang terakhir yang Yesus katakan, setelah engkau menggunakan kuasa itu, jangan happy dulu. Kata Yesus gitu di ayat ke-20. Yesus berkata, setelah kamu menggunakan kuasa itu, dikatakan namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, ya. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Oke, kamu udah gitu ya. Waktu kamu melayani begitu dahsyat, orang-orang disembuhkan, iblis-iblis takluk akan dalam nama Yesus gitu ya. Dan aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit, artinya iblis dikalahkan gitu kan. Yesus berkata, namun demikian jangan gembira karena roh-roh itu takluk, karena itu bukan yang penting saudara ya. Itu memang sudah seharusnya orang Kristen tuh harus demikian ya. Jadi itu bukan yang penting, kata Yesus. Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi yang terpenting bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Nah inilah pengharapan kita. Amin saudara. Pada saat kita mengalami penderitaan di dunia ini yang begitu berat, masalah yang bertubi-tubi, tapi ini sukacita kita. Amin. Bahwa nama kita terdaftar di surga.
Jadi Yesus bilang bukan itu yang terpenting, itu emang harus gitu. Itu emang tugasmu. Malah kalau kamu nggak melakukan itu, kamu masih ada yang salah nih sama kamu gitu. Ya, itu emang udah harus, kayak manusia harus makan, manusia harus pergi kerja, itu emang udah harus gitu. Anak-anak Tuhan, orang percaya harus mengobarkan karunia yang ada padanya untuk melayani orang lain, untuk menjadi berkat bagi orang, itu emang udah harus gitu. Kalau enggak, malah ada yang salah sama kita gitu ya. Kita harus introspeksi, kita harus bertobat, kita harus minta Tuhan tolong. Nah, jadi luar biasa ya kuasa yang ada pada kita ya. Sedikit oke, kita khotbah saya selesai pada sore hari ini. Biarlah lagu yang tadi kita boleh nyanyikan lagi, lagu yang tadi Alphonse nyanyikan. Mari kita undang pemain musik maju ke depan, lagu yang terakhir. Biarlah lagu ini menjadi doa kita.
karena kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau sudah begitu mengasihi setiap kami ya Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi-Mu, ajar kami untuk mengikuti setiap ketetapan-ketetapan-Mu, setiap perintah-perintah-Mu ya Tuhan, setiap jalan-jalan-Mu. Sebab ya Tuhan, hanya dengan demikian kami memperoleh damai sejahtera dan sukacita yang sejati ya Bapa, saat kami taat ya Tuhan dan melakukan firman-Mu ya Bapa. Bapa, kiranya Kau memampukan setiap kami ya Tuhan untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kuasa-Mu ini boleh nyata melalui hidup kami, dan hidup kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Mulai dari orang-orang yang terdekat dengan kami, keluarga kami ya Tuhan, suami, istri, anak-anak ya Tuhan. Dan hidup kami pun boleh menjadi berkat bagi teman-teman kami ya Tuhan. Dan untuk orang-orang yang kami temui ya Tuhan setiap hari, dan juga bahkan bagi orang-orang yang jauh ya Tuhan, kami boleh mendoakan mereka ya Tuhan, memakai waktu kami ya Tuhan untuk melayani, mendoakan orang-orang yang memberitakan firman-Mu ya Tuhan jauh dari kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kiranya Roh Kudus terus mengajar kami. Kami selesai pada mendengar firman-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Namun firman-Mu tuh boleh terus berkobar dalam hati kami, boleh kami terus ingat setiap hari dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa.